Oke, seperti biasa kawan, saya mendapatkan sebuah TV Polytron ya, TV Polytron tabung slip. Sini slip Polytron kawan. Nah, kasusnya seperti biasa. Kalau Polytron seperti ini kasusnya, TV ini kalau di listrik dimasukkan itu lampu indikator nyala kawan. Ini lampu indikatornya sudah saya lepas di sini. Nah, lampu indikatornya nyala, tapi kalau di tombol powernya ini lampu indikatornya mati sebentar kemudian nyala lagi. Gambar tidak sempat keluar kawan. Nah, tidak sempat keluar. Tapi kalau kita buka menu faktorinya, kalau kalian tahu kan TV Polytron kalau remote aslinya akan ditekan menu sampai berapa detik akhirnya TV itu nyala. TV itu nyala tapi hasilnya gambarnya ya seperti itu. Garis ya. Ini garis ngeleret gini saja. Garis vertikal. Tidak saya praktekkan langsung kawan, ya saya berikan hasil akhirnya saja. Kalau kemudian kita cabut listriknya lagi, TV-nya mati lagi kawan. Nah, kasus-kasus seperti ini seperti biasa kawan. Saya berikan hasilnya saja. Kalau barangkali ada TV dari teman-teman yang mengalami hal serupa seperti ini. Ini tadi kan saya bilang kalau TV itu dinyalakan, lampu indikatornya waktu TV layar belum nyalakan indikator ini biasanya menyala kawan ya. Kalau kita tombol power di remote atau kita tombol channel di sini atau di panel itu lampu indikatornya mati sebentar kemudian nyala lagi, itu bertanda TV tidak berjalan normal ya. Seperti saya bilang tadi, TV ini kalau dinyalakan itu dengan menombol menu sampai berapa detik itu TV itu nyala, tapi hasil gambar di layar itu garis vertikal saja. Itu ada beberapa kemungkinan, yaitu diantaranya yaitu ini ya, saya tunjukkan dengan obeng. Salah satu diantaranya yaitu IC vertikal ini sudah mati ya, atau sudah terbakar atau sudah korslet. Itu cara mengatasinya ya harus diganti IC vertikalnya, baru TV itu berjalan dengan normal. Kalau nggak diganti ya seperti itu, nyala sebentar kemudian mati, nyala sebentar kemudian mati, seperti itu. Dan ada tambahan lagi ya kawan ya, seandainya TV ini kemudian sudah kita ganti IC vertikalnya ini ya, kemudian ada silikon yang meledak gitu, ada silikon yang meledak kan, macam-macam ya. Ini saya kasih hasilnya saja. Ada silikon yang meledak seperti di sini, saya tunjukkan silikonnya. Bentar, ini masih diputar-putar. Nah, sebentar. Nah, ini misalnya silikon di sini meledak ya kawan ya. Ini lampunya saya nyalakan dulu, lampu dari HP. Nah, lampu maksudnya lampu tadi sampai silikon itu meledak. Biasanya yang meledak yang silikon yang di sini ya, yang model tipe ini. Pokoknya kalau model tipe yang lain ya pokoknya silikon yang berada di sekitar IC vertikal ini meledak ya, kita cek lagi kawan. Jangan diteruskan untuk mengganti IC vertikalnya, percuma nanti hanya buang-buang IC vertikal saja. Kalau sudah mengalami begitu diganti IC, kemudian silikon salah satu di antara yang dekat dengan sini, yang dekat dengan IC vertikal ini meledak ya, jangan langsung diganti IC lagi, percuma nanti akan membuang IC-nya.
bisa jadi kalau diganti IC-nya bisa jadi membuang banyak IC. Tapi kalau di sekitar sini ada biasanya model tipe lain ini, itu kan ada resistornya ya sebelum masuk ke silikon, biasanya resistornya yang ikut meledak. Nah, kalau hal semacam itu jangan langsung diganti IC-nya lagi, harus ditelusuri jalur-jalurnya. Kalau tipe ini ya saya kasih tahu saja seperti ini. Nah, ini tadi ya seperti itu kawan. Ini kan hasil dari garapannya pasiennya orang yang nggak sanggup kemudian diberikan kepada saya. Nah, ini nih beberapa kali meledak yang silikon di sini kawan. Silikon di sini tuh meledak. Ini kalau dibalik ini karena ada tanda silikon ya. Ini. Nah, ini ada tanda silikon. Kalau dibalik tadi silikonnya seperti ini, itu meledak terus. Akhirnya saya tidak meneruskan untuk mengganti IC silikonnya, tapi saya lepas dulu IC silikon di sini, itu saya lepas dulu. Kemudian saya ukur jalur dari setelah silikon ini apa. Kemudian saya telusuri, ternyata di sini tuh ada dioda zener atau silikon yang zener ya kan ya. Ini dioda zener. Kemudian saya ukur dengan avometer, bolak-balik kok nyambung terus. Akhirnya saya cek. Saya kasih langsung hasilnya saja. Ini saya ukur di sini pakai 10 ini saja. Ini saya ukur gini, saya ukur ini min ya. Nah, ini maaf, sini saya sendiri. Nah, ini dan saya ukur gini, ini kan min plusnya ya, ini jarum satunya, ini min plus. Nah, ini jarum di sini nyala, kemudian min saya balik gini juga nyala, maksudnya ininya jarumnya bergerak ya. Kemudian saya lepas saja ini silikon yang ada di sini, silikon zener atau dioda zener itu saya lepas dulu, yang di sini saya lepas. Kemudian saya lepas ini yang ada yang di dalam ini kan ya. Nah, ini kelihatan. Nah, ini kelihatan ya. Nah, di silikon zener yang ada di dalam ini, yang merah hitam ini. Nah, ini itu saya cabut, kemudian saya ukur, itu tetap pakai 10 ini bolak-baliknya. Nah, itu bertanda silikon yang di sini yang tadi yang meledak beberapa kali ini, akhirnya saya ganti silikonnya. Kemudian yang dioda zener yang di sini itu kemudian saya ganti lagi. Saya ukur berapa voltnya. Saya kan kelihatan kalau masuk rangkaian ini, saya coba pakai 12 volt. Kemudian saya kemudian jalur-jalurnya penggantinya yang sudah meledak saya ganti semua. Ini sampai kelihatan, sampai cukup parah ya. Sampai gini kelihatan cukup banyak solderan, sampai jalurnya saja putus. Kemudian saya sambung pakai kabel, akhirnya nyalakan. Begitu ini saya masukkan, listnya sudah selesai, sudah saya rapikan, sudah saya sambung semua. Kemudian saya nyalakan, akhirnya TV-nya nyala. Ini nggak sengaja saya nyalakan, ini saya kasih hasilnya saja ya. Terus kemudian ada tambahan satu lagi kawan, jika TV Polytron ini katakanlah kemarin ada yang tanya di teman YouTube, itu ada yang tanya, Pak, kok TV saya itu nyalanya lama, ditombol nyala sebentar mati lagi, ditombol nyala sebentar mati lagi, sampai beberapa kali, biasanya sampai 12-21 kali baru nyala. Setelah nyala itu, kalau nyala ya nyala terus, nanti kalau nyalakan dari awal ya seperti itu, nyalanya lama seperti itu.
Nah, kalau mengalami kasus-kasus seperti itu gampang kalau yang itu kawan. Kita tinggal mencari kondensator kecil ya seperti segini atau seperti saya ini. Biasanya itu nilainya 1 mikro 50 volt. Ada dua biasanya. Ada dua silikon, ada dua kondensator kecil yang dekat, pokoknya yang dekat dengan IC vertikal ini, entah itu ada di belakang sini, kan tipe lain itu ada di sini ya, kalau tipe ini ada di depan. Cari saja kondensator kecil yang nilainya 150 volt. Kalau sudah ketemu, angkat dua-duanya, kemudian ganti saja nilainya dengan 4,7 volt 4,750 volt ya. Nah, seperti ini sudah saya ganti, ini sudah saya ganti. Ini ada dua, yang tadi saya ganti yang ini dan yang ini sama-sama 4,750 volt, diganti saja dua-duanya. Soalnya ini tadi TV ini cukup kompleks kawan, ini cukup memberas tenaga lah, soalnya hasil kerjaan dari orang yang nggak sanggup kemudian dilempar ke saya, dan akhirnya TV ini selesai ya. Jadi ya alhamdulillah, dari kerja lumayan capek akhirnya TV ini selesai dan bisa menyala. Yang tadi yang kerusakan dari sini waktu dari awal tadi ya, yang silikon sampai meledak, kemudian IC vertikalnya ini pecah, biasanya kalau rusak di sini pecah. Nah ini kemudian saya ganti semua, akhirnya selesai. Ini saya sengaja saya tidak praktek secara rinci dari awal, soalnya TV ini tadi cukup sulit, saya kasih hasil akhirnya saja, tapi ini saya kasih hasil yang akurat, yang jarang-jarang orang memberikan tutorial seperti ini, tapi saya sengaja memberikan biar manfaat ya kawan ya. Kasusnya seperti ini. Nah, saya ulangi lagi, kalau TV itu nyala sebentar kemudian mati lagi, nyala sebentar, biasanya sampai 12 ya baru TV ini nyala. Kalau nyala ya normal, TV-nya normal, nggak ada gangguan sama sekali, yaitu yang diganti 1 mikro 50 volt, dua-duanya ini diganti, diangkat. Biasanya yang dekat dengan IC vertikal itu ada nilai 1 mikro 50 volt, ada dua, angkat saja kemudian diganti 4,750 volt, ganti dua-duanya. Dan ada tip baru kalau mengalami TV Polytron yang tadi yang susah menyala ya kan ya. Kalau kita melihat kerusakannya itu di mana, itu sebenarnya gampang. Tombol menu di dalam remote, tombol sampai ditahan sampai beberapa saat, nanti TV itu akan nyala dengan sendirinya. Kalau itu kasusnya itu di IC vertikal atau di pelco kecil itu atau kondensator kecil itu, atau IC vertikalnya atau silikonnya yang meledak seperti tadi, TV itu akan nyala. Kemudian kita tinggal menganalisa selanjutnya. Kalau TV itu gambar garis red gini saja, itu kita tinggal mengganti IC vertikalnya tadi seperti ini. Nah seperti ini. Kalau TV itu nyala sebentar mati, nyala sebentar mati sampai sudah lama baru TV itu nyala, ya ganti kondensator. Yang 1 mikro 50 volt itu ada dua, itu ganti saja dua-duanya menjadi 4,750 volt. Dan ada satu lagi kasus dalam masalah vertikal, itu ya satu lagi, biasanya kalau TV itu dinyalakan, yaitu tadi kan nyala sebentar mati, tapi begitu nyala tidak ada gambar, tidak ada hasil gambar. Yang si layar di sini itu seperti tabung yang rusak, itu yang berkabut tapi nggak ada tanda-tanda, terus kemudian ada pelangi-pelangi sedikit di sini ya. Ini sengaja nggak saya praktekkan langsung, soalnya saya kasih tahu hasil akhirnya saja. Ini ada pelangi-pelangi ya seperti itu, tapi nggak ada gambar ya. Nah itu
Itu juga cukup mudah kawan, cukup ganti IC vertikalnya saja atau pokoknya itu salah satu dari jalur CT yang masuk di dalam IC vertikal itu ada yang enggak berjalan dengan normal. Bisa dengan cara mengganti IC vertikalnya atau ada salah satu tegangan yang mati kawan. Itu. Oke, terima kasih. Saya tidak sengaja tidak saya mempraktekkan secara langsung, tapi saya kasih hasil akhirnya saja. Inilah ciri-ciri TV Polytron 21 in masalah kasus pada vertikal atau dalam TV Polytron. Oke, terima kasih yang sudah bergabung, semoga ini bermanfaat. Silakan kalau ada yang kasus-kasus ini gampang, kalian tinggal menyimak saja video saya ini, insya Allah berhasil. Terima kasih.